Lensa sejatinya memang akan terus ya mengalami pengeruhan atau mungkin mengalami jadi kebanyakan masalah besarnya itu adalah karena bagi orang-orang kena katarak kayak begini ya. Lalu bagaimana caranya kita menguatkannya lagi gitu. Penyebab katarak itu apa, dok? Katarak itu kan pengeruhan pada lensa sih ya. Kalau kita lihat, nah pelajaran tentang katarak nih ini penting sekali sekalian ya. Karena Nabi Yakub kalau kita belajar dalam Al-Quran itu juga mengalami kebutaan kan katarak bahasa begitu dalam sebuah buku tentang mukjizat Al-Quran dalam urusan kesehatan. Itu ternyata disebutkan Nabi Yakub itu juga karena kan beliau saat itu memendam emosi yang sangat berlebihan sehingga itu akhirnya membutakan matanya. Maka bagi orang-orang kena katarak kayak begini atau mungkin bukan kayak begini sih, mungkin kena katarak, maka Anda harus merilis emosi Anda. Saya nggak tahu emosinya apa, karena tiap orang tuh kadang-kadang berbeda. Ada yang marah, ada yang mungkin menyimpan sesuatu perasaan itu harus dirilis dulu, ya. Dibuang dulu emosi itu dengan cara apa? Ya pasrahkan, sholat kepada doa, ngomong sama Allah supaya itu keluar semua mungkin dalam bentuk mungkin air mata Anda yang Anda tumpahkan atau mungkin kebaikan-kebaikan yang lakukan dengan cara mungkin bersedekah. Itu secara agamanya ya. Baru nanti kita bahas secara fisiknya. Nah, lensa sejatinya memang akan terus ya mengalami pengeruhan atau mungkin mengalami jadi kebanyakan masalah besarnya itu adalah karena tingginya kandungan asupan gula. Jadi kalau mungkin saya bertanya kepada Bapak yang bertanya ini atau mungkin Ibu yang bertanya ini kemungkinan besar saya duga karena kan saya nggak nanya. Asupan gulanya terlalu tinggi, terutama di gula-gula olahan seperti tepung-tepungan, nasi putih itu gula tinggi semua, termasuk gula pasir. Artinya apa? Itu harus Anda stop ganti dengan gula yang sehat, ya, karbo yang bukan karbo olahan. Contohnya apa? Tepung, bukan umbi-umbian tuh karbo sehat tuh maksud saya begitu ya. Kemudian biji-bijian, bukan biji-bijian, apa namanya? Ya beras juga boleh tapi beras yang sehat. Itu yang pertama. Jadi oksidasi yang terjadi pada tubuh kita itu yang berlebihan dari tingginya kadar gula tadi menyebabkan terganggunya atau mungkin keruhnya lensa. Makanya katarak ini kan banyak terjadi pada orang-orang diabetes, ya kan? Orang diabetes itu masalahnya apa sebenarnya? Masalahnya ya tadi terlalu tingginya kadar gula. Makanya sering saya sampaikan, apalagi usia sudah maaf gitu kan, sudah 40 tuh 50 tahun, udah kurangi makan yang nggak sehatnya gitu loh. Terutama tepung-tepung olahan, ya. Gula pasir tuh di stop, ya. Ganti dengan yang sehat. Yang sehat banyak insya Allah dan tidak mahal, jangan khawatir, ya. Tuh. Nah, lalu bagaimana caranya kita menguatkannya lagi gitu kan ya banyak sebenarnya kan beberapa mungkin Bapak Ibu sering baca ya seperti jus wortel, berry-berry yang tadi gula berry-berry itu juga sangat baik dan mengganti gula ya termasuk juga produk-produk yang mengandung asam amino tinggi ya seperti air kelapa atau mungkin madu atau kurma tapi berhati-hati kalau ada diabetes di situ ya untuk dikonsumsi itu salah satu caranya termasuk juga yang bisa dikerjakan juga memperbaiki dengan cara mekanik, dengan cara berbekam di sekitaran area ini, mata, ya. Cara mata kan ini mata, ya matanya tentunya nggak boleh dibekam, jadi bekamnya sekitaran sini. Itu juga sangat baik sampai nanti ini juga bisa di apa tuh namanya, kalau yang ada tusuk jarum juga bisa sangat membantu untuk tusuk jarum untuk memperbaiki fungsi lensa. Dan yang paling penting apa? Proses degeneratifnya itu di stop dengan cara jangan lagi makan yang nggak sehat gitu loh. Itu paling penting sebenarnya. Memperbanyak puasa juga sangat baik dan yang paling penting apa? Ini yang paling luar biasa. Berdoa, minta sama Allah. Ya, ngomong sama Allah, ya Allah, jangan jadikan mataku ini kabur, bahkan tidak bisa melihat lagi ya Allah, karena aku masih ingin membaca kitab-Mu ya Allah. Ngomong terus kayak begitu. Nanti Allah akan kasih, kembalikan penglihatan, termasuk juga salah satu obat yang terbaik yang bisa diberikan. Nah, tapi ini obat ini harus pakai keyakinan. Yaitu apa? Kata Nabi SAW, zam-zam 5 bala. Bahwa zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Teteskan zam-zam ke mata dan minum juga niatkan untuk kesembuhan. Ya, Tering teteskan air zam-zam di mata dan minum. Minta sama Allah, ya Allah perbaiki penglihatanku. Dan mungkin itu teguran dari Allah. Ya, karena mungkin ada hal-hal yang mungkin selama ini Allah tidak suka dilihat. Misalkan apapun, saya nggak tahu itu. Saya tidak menduga juga. Tapi minta sama Allah agar dijadikan mata itu bisa melihat hal-hal yang Allah ridho saja.
Demikian mungkin Pak Iman. Baik, berikutnya dok. Assalamualaikum dok, saya itu pernah mengalami stroke akibat hipertensi. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sembuh walaupun masih harus kontrol sebulan sekali. Apakah selain karena makanan, bisa juga itu karena pikiran atau karena dosa-dosa yang nggak terasa yang saya buat? Amalan apa yang agar hati kita ini bersih? Jazakallah khairan. Ma asaba bi musibatin illa bi isnillah. Bahwa semua musibah itu kan memang dari Allah semua, termasuk penyakit juga dari Allah ya. Tapi ada kontribusi kita yang menyebabkan itu terjadi gitu kan. Kontribusi yang berupa kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Jadi kalau ditanya ya penyakit itu ya datang dari Allah yang memberikan penyakit, dan Allah menciptakan, dan Allah juga menciptakan obatnya. Tapi kita juga harus tahu diri dong. Ya, tahu diri maksudnya eh ini kira-kira secara saya tadi mungkin Bapak atau Ibu yang bertanya ini ada kaitannya nggak dengan dosa-dosa atau segala macam? Yang jelas pasti ada ya, karena memang itu caranya Allah untuk menggugurkan dosa kita. Jadi sakit adalah caranya Allah untuk menggugurkan dosa kita. Itu poinnya. Ya makanya ini saya mohon maaf mungkin ya, dan ini sering saya temukan berkali-kali orang-orang yang nauzubillah min zalik, subhanallah ya, mereka mengkonsumsi atau mungkin rezeki mereka tuh di harta yang tidak halal, itu biasa penyakitnya berat-berat Pak Bu, mohon maaf. Ya maka oke, itu sudah terjadi ya, mungkin ada pekerjaan yang lama yang mungkin ya pernah dikerjakan dan itu hartanya mungkin tidak halal ya, atau syubhat katakanlah, dan itu sudah terjadi, mau gimana lagi, maka yang dikerjakan sekarang ya minta ampun, bertobat. Apalagi bulan Ramadan kayak begini, dengan minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni aku gitu kan, atas semua harta segala macam yang pernah konsumsiku berikan pada keluarga segala macam, ya udah pasti Allah ampuni, tenang aja, nggak usah khawatir, udah terjadi juga. Jadi kita juga jangan marah-marah gitu kan. Jadi maksudnya perbaiki diri kita, berbaik sangka bahwa Allah akan ampuni. Itu yang paling utama ya, bertobat. Jadi kalau bahasa saya itu bertobat sebelum berobat gitu. Bertobat sebelum berobat. Lalu mulai introspeksi. Jadi introspeksi kira-kira ini apa salahnya? Tadi mungkin secara Anda lihat dulu. Jadi kita tuh kan disuruh afala ta'qilun, suruh mikir ya. Kalau mungkin bahasa kita tuh ayo gunakan otakmu lah gitu loh. Gunakan pikiranmu. Jadi kita mikir, ini kira-kira apa nih yang kita kerjakan lo berkaitan dengan hal-hal yang Allah nggak ridho sehingga Allah kasih sekarang. Mulai mikir, oh ya ada nih, langsung bertobat. Lalu muncul lagi secara emosi, misalkan apa yang saya kerjakan sehingga muncul kayak begini. Mungkin maaf dulunya marah-marah segala macam, maka ikutin bagaimana Al-Quran memberikan perintah kepada kita. Contoh mungkin dalam surat Asy-Syu'ara, fa'fu anhum gitu kan. Maafkan mereka. Misalkan ada orang-orang yang membuat kita ngedongkol, nggak senang segala macam, maafkan. Ya, dan hati yang luas itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak menyerahkan hati itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, nah itu mulai itu. Jadi nomor satu tadi harta segala macam, mulai muhasabah tuh ya. Kemudian nomor dua dari emosi ya, emosi-emosi yang bermasalah selama itu mulai dikeluarkan. Termasuk juga kalau Anda, meskipun Anda benar tapi Anda punya kapasitas memaafkan, itu jauh lebih baik Anda maafkan daripada Anda tidak maafkan orang, karena Allah menyiapkan, atau Rasulullah mengatakan Allah menyiapkan surga bagi orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan orang ya, padahal dia punya kapasitas untuk memarahin orang gitu loh. Seperti itu. Nah, baru masuk yang ketiga. Ketiga ini apa? Yang ketiga ini adalah makanan-makanan ya, makanan-makanan. Mulai pikir tuh kira-kira apa nih gitu kan. Ya ujung-ujungnya sama, ya setahu saya itu paling-paling gitu-gitu, mentoknya gitu-gitu aja tuh. Ya, jantung atau stroke. Itu kan ada katakanlah pengentalan atau mungkin penyumbatan. Ya kalau penyumbatan pembuluh darah dia ke otak jadi stroke, ke jantung dia namanya penyakit jantung kan gitu. Kaitannya dengan apa? Kaitannya pasti dengan lemak gitu loh. Kaitannya dengan, artinya apa? Ya lemak ya mau tidak mau Anda harus bersihkan ya, Anda harus bersihkan ya. Dengan cara apa? Ya memperbanyak minum air putih, apalagi bisa dapatkan air zam-zam misalkan ya, atau air kelapa juga bagus tuh, atau air mineral ya. Itu salah satu caranya kita untuk mengalirkan darah, kemudian atau melancarkan aliran darah. Kemudian apalagi banyak sebenarnya produk-produk yang bisa kita ambil atau kita bisa konsumsi untuk melancarkan aliran darah atau mengencerkan darah, seperti kunyit, bawang-bawangan tuh itu juga sangat baik dalam mengencerkan darah. Jadi seperti itu. Termasuk juga ada ramuan yang saya pernah bikin dulu. Isinya itu adalah bawang putih, cuka apel gitu ya, bawang putih, cuka apel, madu sama jahe. Itu salah satu ramuan yang sangat powerful dalam membersihkan kekentalan atau melancarkan aliran darah. Salah satunya itu. Ya seperti itu.
kemudian berbekam ya kalau bisa, kemudian yang apa namanya tusuk jarum juga sangat baik, saya kira mungkin bisa dipakai juga, massage ya. Kemudian berjemur, jangan lupa berjemur, itu salah satu yang bisa kita kerjakan. Dan yang paling penting adalah semangat. Semangat ya untuk sembuh supaya bisa lebih taat lagi kepada Allah dengan sakit ini ya, mulai muhasabah, introspeksi, sehingga apa itu namanya, hati itu gembira gitu kan, bukan kita berburuk sangka dengan suatu keadaan gitu kan. Karena kita bisa pelajari dari kisah-kisah para orang soleh zaman dulu yang tadi saya sebutkan, salah satunya itu Abu Kilab al-Jurmi itu kan. Abu Kilab al-Jurmi itu ya, dia nggak punya tangan loh, dia nggak punya kaki, bayangan, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tergeletak di padang pasir, itu kisahnya begitu. Jadi ketika dapat satu penyakit itu, coba lihat orang di bawah, orang yang lebih berat maaf daripada kondisi penyakit yang kita alami, sehingga kita mungkin masih bisa bersyukur dengan apa yang Allah berikan, masih bisa lihat, masih bisa ngomong, masih terlalu banyak bersyukur. Itu yang paling penting, sebab itu memberikan semangat. Itu harus kita munculkan. Kalau itu nggak muncul, maka yang ada itu adalah sedih saja. Makanya kalau kita lihat ya, salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya. Sedih, pengecut, takut, malas, bakhil gitu. Itu kan doa-doa yang sebenarnya kaitannya dengan perasaan kita yang apa tuh namanya harus kita jaga dari hal-hal tadi, sehingga nanti fisik kita tidak terganggu dengan itu. Demikian mungkin wallahu a'lam bishawab.